Oke, kakak-kakak, untuk Kak Zakaria boleh dipimpin siapa yang ingin memimpin doa? Terima kasih Kak Rido. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini, saya meminta kesediaannya kepada Kak Indo Parma untuk memimpin doa kita pada malam hari ini. Terima kasih. Silakan Kak Rido. Kak Indo. Nah, Kak Indo. Mungkin sinyal ini Kak Indo nih. Kami mohonkan kesediaannya kepada Kak Pabel. Mohon dibantu Kak Pabel untuk memimpin doa kita pada malam hari ini, Kak Pabel. Baiklah, terima kasih Pak Zakaria. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai aktivitas kita pada malam hari ini, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, saya kembalikan lagi kepada Kak Zakaria. Terima kasih Kak Pabel telah memimpin doa kita pada malam hari ini. Kami lanjutkan pada Kak Rido lagi. Pada Kak Rido kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Zakaria. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah tampil di layar kakak-kakak? Siap, sudah Kak? Tampil Kak. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual malam ini. Oke kakak-kakak, kita malam ini rencana tindak lanjut. Durasi artinya selama 45 menit ke depan kita akan membahas tentang apa itu rencana tindak lanjut. Baiklah kakak-kakak, sebelum melanjutkan pembelajaran, mari kita untuk menenangkan hati dan pikiran, kemudian kita arahkan semua perhatian dan fokus untuk belajar kita, munculkan rasa syukur dan ingin tahu serta kebajikan. Baik kakak-kakak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita sepakati bersama bahwa menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, kakak-kakak, untuk tujuan daripada sesi kita hari ini ialah yang pertama kita akan merevisi pembelajaran modul 3. Kemudian kita akan memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, ini ada agenda kita. Yang pertama pendahuluan selama 5 menit. Kemudian refleksi awal 10 menit. Kemudian penyampaian rencana tindak lanjut mulai dari pengantar tugas, tugas rencana tindak lanjut, penilaian dan lini masa selama 20 menit. Kemudian
Kemudian dialog, diskusi, dan tanya jawab tentang RTL selama 7 menit. Dan terakhir penutup. Baiklah kakak-kakak, kita ke pendahuluan. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, nah di sini ada kesiapan belajar kakak-kakak. Kakak-kakak boleh tuliskan kesiapan belajar kakak-kakak pada sesi malam ini dari level 1 sampai level 10 di kolom chat. Silakan kakak-kakak. Menuliskan kesiapan belajarnya dari level 1 sampai dengan level 10. Oke, Kak Zakaria. Level 7 karena makan. Oke, Kak Pabel di level 7, Kak Silpi di level 9. Oke. Kak Dendi level 6. Oke. Kak Alfi level 6. Kak Ririn level 6. Oke, saya mau ke Kak Silpi dulu. Siap, Kak. Kak Silpi, mungkin bisa diceritakan alasannya mengapa Oke, Kak Silpi, mungkin bisa diceritakan kenapa memilih angka 9? Baik, Kakak izin saya memilih di angka 9 karena saya pada malam hari ini memang benar-benar siap dan kurang satu level lagi dikarenakan pada saat ini sinyal di tempat saya masih kurang bagus. Cuman kendala sinyal itulah, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Secara kesiapan sudah hampir maksimal ya Kak ya, kalau tidak ada kendala di sinyal ya. Oke, saya mau ke Kak Dendi. Siap, Kak. Mungkin bisa diceritakan Kak Dendi kenapa memilih level 6. Baiklah, Kak Rido, untuk kenapa saya memilih level 6 untuk persiapan belajar, mungkin masih sebatas rancangan, jadi belum terlalu siap, tetapi saya siap mengikuti untuk malam ini, apapun yang disiapkan malam ini. Saya siap menyimak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dendi. Oke, kakak-kakak, kita lanjut ke materi slide selanjutnya. Nah, ini ada tujuan pembelajaran kita malam ini. Tujuan pembelajaran ini nanti kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Jadi kakak-kakak setelah sesi ini berakhir, kakak-kakak akan menyusun rencana tindak lanjut dari
perencanaan pembelajaran berbasis proyek yang kakak-kakak buat sebelumnya. Nah, ini ada refleksi awal sebelum kita melanjut lebih jauh. Nah, kita mengingat kembali tentang pembelajaran berbasis proyek kita kemarin. Nah, ini ada pertanyaan kakak-kakak. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Mungkin bisa langsung dijawab secara langsung kakak-kakak. Silahkan yang ingin menjawab langsung raise hand dan open mic. Silakan kakak-kakak. Bagaimana? Ya, Kak Silvi, silakan Kak Silvi. Mohon izin kakak-kakak, menurut pendapat saya pembelajaran berbasis proyek kita lakukan kolaborasi dengan rekan sejawat kita itu sangat efektivitas sekali, Kak. Karena apa? Jikalau kita mendapatkan kesulitan, kita dapat berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat kita. Terima kasih, Kak. Oke, jadi menurut Kak Silvi, pembelajaran berbasis proyek itu akan lebih baik jika dilakukan secara bersama-sama dengan rekan sejawat ya Kak ya. Sekali, Kak. Selanjutnya, nah bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Oke, Kak Pabel, boleh Kak Pabel. Izin Kak Rido, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Menurut saya sangat membantu dan sangat berperan, Kak. Karena dengan adanya komunitas dan adanya kolaborasi antar teman sejawat itu sangat membantu dalam proses pembelajaran dengan membantu ide-ide pembelajaran, membantu penyampaian untuk media pembelajaran, seperti itu Kak. Dan sudah sangat berdampak besar bagi perkembangan peserta didik. Oke, artinya pelibatan rekan sejawat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran itu sangat penting ya kakak-kakak ya. Dalam kita bertukar informasi juga bisa sehingga memiliki dampak dalam proses pembelajaran di peserta didik. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, dan ownership ini dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke, silakan kakak-kakak. Voice dan pilihan, suara, pilihan, dan kepemilikan ya kakak-kakak yang kita bahas kemarin. Nah, bagaimana melibatkan PCO peserta didik dalam PJBL? Silakan kakak yang ingin menyampaikan refleksinya.
Ya, silakan kakak-kakak. Ya, boleh kakak-kakak yang lain. Ya, silakan Kak. Bagaimana pelibatan? Oke, Kak Silvi boleh, silakan. Oke, izin kakak-kakak. Kalau menurut saya, peserta didik itu sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi mereka. Adapun cara yang pertama, voice, berikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengemukakan ide, pendapat, dan pertanyaan terkait proyek yang mereka kerjakan. Kemudian choice, pilihan. Berikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih topik, metode, atau alat yang akan mereka gunakan dalam proyek. Ownership, kepemilikan. Dorong peserta didik untuk merasa memiliki proyek mereka dengan memberi tanggung jawab yang lebih dalam merencanakan dan pelaksanaan. Misalnya, membiarkan mereka merancang langkah-langkah proyek, menetapkan tujuan, dan mengevaluasi hasilnya. Itu kalau menurut saya, Kak. Terima kasih. Oke, jadi untuk pelibatan voice choice ownership ini perlu ya, karena dengan adanya voice choice dan ownership ini peserta didik akan lebih memahami tugas mereka di dalam penerapan pembelajaran yang berbasis proyek. Oke kakak-kakak. Nah, di sini kakak-kakak pembelajaran yang berkelanjutan dari keterampilan itu akan merubah paradigma perubahan diri dan kelas di dalam PJOK. Artinya ketika seorang guru memiliki keterampilan PJOK baik, maka perubahan ataupun pandangan kita terhadap pembelajaran PJOK di dalam kelas akan berubah. Nah, untuk di rekan sejawat ini akan menggerakkan keterampilan pada rekan sejawat. Ini adalah kelanjutan dari ketika kita meningkatkan keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, kakak-kakak. Nah, ini kita sudah memasuki materi inti, yaitu rencana tindak lanjut. Nah, ini ada pengantar tugas. Salah satu kompetensi kita sebagai guru PJOK di era Merdeka Belajar ialah mampu merancang, kemudian melaksanakan, serta mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah. Tujuannya apa? Agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Nah, di dalam kegiatan PKG PJOK ini, kakak-kakak, kegiatan yang dimaksud ialah kegiatan kokurikuler, artinya di luar kegiatan intra dan ekstra. Kemudian untuk selanjutnya, nanti kakak-kakak akan diminta menyusun sebuah rencana tindak lanjut. Tujuannya apa kakak-kakak? Agar kakak-kakak bisa memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik.
Dengan bagaimana caranya? Ialah dengan cara melibatkan belajar di sekolah kakak-kakak masing-masing. Nah, ini masih di pengantar tugas. Sebelum merancang kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi dari guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kakak-kakak mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program ataupun kegiatan yang kakak-kakak susun. Serta kakak-kakak memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Ini aset bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kunci yang diharapkan muncul pada program PKG PJOK. Nah, ini ya kakak-kakak ya, dari rencana tindak lanjut yang kakak-kakak buat atau kakak-kakak susun bersama rekan sejawat, inilah salah satu kompetensinya, kunci dari kegiatan kita. Nah, di sini ada penilaian, ada aspek-aspek yang dinilai. Yang pertama, tujuan program, rencana dalam struktur program, kemudian keterlibatan komunitas, kemudian rencana evaluasi program. Ini sama seperti kita menyusun KBS kemarin. Jadi tujuan program yang kakak-kakak buat apa? Misalnya Minggu Sabtu Sehat. Nah, tujuan dari kegiatan Sabtu Sehat ini apa? Kemudian kelengkapan rencana di dalam program. Artinya siapa-siapa saja yang akan mengampu ataupun bertanggung jawab dalam keberlangsungan program itu. Nah, di sini keterlibatan komunitas ini artinya kalau memang belum ada komunitas di dalam sekolah kakak-kakak, boleh melibatkan rekan-rekan sejawat. Sejauh mana keterlibatan rekan-rekan sejawat ataupun komunitas kakak di dalam sekolah. Kemudian setelah ketiga komponen ini selesai, barulah kita rencanakan evaluasi programnya akan seperti apa. Oke, kakak-kakak. Untuk keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi pertama, bahan tayang, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Nah, artinya kakak-kakak nanti untuk rencana tugas tindak lanjut ini kakak-kakak merancang apa sih yang ini ada bahan tayang, bahannya materi program yang akan kakak-kakak jalankan. Kemudian notulen atau catatan diskusi di komunitas belajar terkait rencana tindak lanjut PJOK. Nah, ini bahan tayang perencanaan berbasis. Ya, ini pas kakak-kakak menyampaikan rencana kegiatan ya kakak-kakak, rencana programnya. Kemudian dokumentasi kegiatan bisa berupa foto dan juga video. Kemudian dokumen-dokumen lain yang relevan, dokumen-dokumen yang lain yang relevan ini seperti mungkin bisa absen ataupun surat undangan. Nah, kakak-kakak rencana tindak lanjut. Oke, ini ada Sukan Ratnakar mengatakan bahwa rencanakanlah langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Nah, di sini kakak-kakak mode penugasan itu penugasan mandiri. Tugasnya ialah membuat rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan dari kegiatan ini ialah kakak-kakak nanti akan memahami perencanaan tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas. Kemudian aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Oke. Nah, ini berbasis proyek ini melalui komunitas belajar. Nah, di sini ada bentuk RTL-nya, bahan tayang, ada juga ya bentuk L, kemudian
komponen programnya, di sini ada keterangannya. Bahan tayang rencana, rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini maksimal 9 slide. Artinya, kakak silakan kakak-kakak buat PPT bisa atau PDF yang meliputi komponen kakak, mulai dari judul kegiatan, tujuannya, tujuan program, capaian dan hasil yang diharapkan untuk tujuan, kemudian struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas, siapa-siapa yang akan menjalankan program ini. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini lebih ke aset ya kakak-kakak ya, aset-aset yang dimiliki. Kemudian ini rencana evaluasi. Setelah kegiatan selesai, itu pasti akan dievaluasi. Nah, kakak-kakak juga masukkan di dalam bahan tayang kakak-kakak apa rencana evaluasinya. Nah, di sini ada kakak-kakak seperti apa nanti yang kira-kira akan dihadapi saat kegiatan itu berlangsung. Nah, di sini keterangannya kakak-kakak RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan ya dari fasilitator. Kemudian kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen diskusi bersama KBS, kemudian video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Selain menjadi bahan dari penilaian, rencana ini juga dapat ditindaklanjut bersama dengan komunitas. Pasca, oke. Nah, nanti kakak-kakak sebelum RTL kakak-kakak buat, tayangkan, kakak-kakak buat dulu. Nanti kalau sudah dibuat, dikirim ke saya, nanti kita koreksi bersama-sama. Kalau memang sudah bisa, baru kita upload ke ini. Kemudian untuk, nah kalau sudah dikuatkan atau sudah diperbaiki dan sudah sesuai, nanti baru kakak-kakak buat bahan presentasinya, lalu diskusikan di sekolah. Setelah selesai semua, baru nanti unggah tugas. Tugasnya ini bisa berupa bahan tayang, kemudian kalau memang ada sesi diskusi, artinya ada hasil diskusi atau notulennya, kemudian dokumentasinya, dokumentasi berupa video ataupun foto, serta dokumen yang kira-kira bisa mendukung kegiatan pemaparan rancangan program berbasis proyek KKK di RTL ini. Nah, ini penjelasannya ya kakak, penjelasan secara rincinya. Yang pertama tadi ada judul program. Nah, judulnya ini kakak-kakak harus berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek ada di komunitas belajar kakak-kakak sekalian ya. Kemudian nanti judulnya itu diuraikan secara singkat, konsep-konsep materi yang mendasarinya apa, kemudian dikaitkan dengan konsep-konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Artinya modul 1-2, titik 1 sampai 2.5. Kemudian kakak-kakak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Ini ada di modul kegiatan luring kemarin ya kakak-kakak. Nah, kemudian untuk latar belakang kegiatan, pastikan kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Artinya kakak-kakak dalam menentukan tujuan nanti latar belakang ini, di sini harus ada ya kakak-kakak, apakah kakak-kakak ngobrol dulu ataukah memberikan pilihan
ataukah meminta pendapat dari peserta didik. Kemudian di sini juga nanti kakak-kakak akan menjelaskan konteks programnya. Apa saja sih program ini yang mencakup program ini. Kemudian karakter harus sesuai ya kakak-kakak ya dengan karakter di sekolah kakak-kakak atau di komunitas belajar di dalam sekolah. Kemudian informasi yang relevan, yang sesuai dengan aset-aset yang ada berdasarkan di modul 1.2 sebelumnya. Ini nanti kakak-kakak yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan yang kakak ini nanti. Kemudian kakak-kakak nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil, misalnya dari hasil survei atau interview dengan orang tua atau kondisi ataupun tantangan dapatkan nantinya untuk menentukan latar belakang. Kakak-kakak lampirkan juga. Kemudian kondisi ini bisa memanfaatkan aset, bisa menggunakan pemetaan aset atau hasil dari survei, ya, baik itu dengan guru, orang tua, kemudian bank data telah dimiliki oleh peserta didik. Sampai di sini ada yang ingin ditanya kakak-kakak? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya Kak Rido. Ini Kak Rido, aku mau bertanya ini Kak Rido. Judul RTL kita ini apakah sesuai dengan tugas refleksi kita kemarin? Apa gimana ini Kak Rido? Oke. Untuk judul itu bisa buat lagi nggak apa-apa kakak-kakak. Artinya tapi lebih bagusnya dilanjutkan saja dari tugas pelajaran yang cuman kalau misalnya kakak-kakak cuman kalau kakak-kakak mungkin dirasa yang kemarin belum terlalu pas, mungkin mau diganti judulnya, nggak apa-apa. Ini kan begini Kak Rido, kalau contoh punya saya saja Kak Rido kan aku kemarin kan membuat web itu kan, itunya apa dinamanya limanya itu kebugaran jasmani kan, memakai lokomotor. Apakah masih akan melanjutkan itu? Rencana aku ini tadi Kak Rido, dari penjelasan Kak Rido ini, bagaimana kalau kan kami itu kan setiap hari Jumat kan ini apa namanya olahraga bersama Kak Rido. Ya. Itu kan bisa, itu kan dimasukkan sebagai proyek itu kan. Kalau menurut saya bisa, itu Kak Rido. Nah, nanti apakah pakai ini karena itu kan kelas 1 sampai kelas 6 tuh Kak Rido, olahraga bersama tuh setiap hari Jumat kan. Senam bersama kami tuh Kak Rido. Bisa nggak itu Kak Rido jadikan proyek? Bisa. Yang penting ini ya kakak-kakak ya, ketika kakak ingin menentukan itu harus mengedepankan suara, pilihan, dan kepemilikan dari peserta didik. Artinya kita harus tanyakan dulu dengan peserta didik mereka mau seperti apa. Kemudian nanti kan ada muncul ide-ide, silakan peserta didik yang memilih. Oh iya ya. Waktunya untuk pengumpul RTL ini berapa minggu ini Kak Rido? Nah, nanti kita bahas di selanjutnya ya. Oh ya. Jadi untuk judul dengan latar belakang oke ya kakak-kakak. Oke, kalau sudah, nah
di sini ada tujuan program. Oh ya. Nah, kakak-kakak, di tujuan program ini harus, bagian ini harus jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Oke. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Ya, oke, kakak-kakak. Jadi tujuan program ini lebih mengedepankan tentang peran kita sebagai fasilitator pembelajaran PJOK ya kakak-kakak ya. Jadi kita tuliskan secara singkat, padat, dan jelas untuk tujuan dari kegiatan yang akan kakak-kakak lakukan. Kemudian ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan akan harus spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab akan tersebut. Nah, kakak-kakak, untuk capaian-capaian di dalam proyek ini itu harus jelas ya kakak-kakak apa yang perlu dicapai. Kemudian harus ada indikatornya untuk menjadi tolak ukur bahwa tujuan dari program ini sudah tercapai. Itu ya kakak-kakak ya. Jadi capaian-capaian ini tentu kan dari tujuan program tadi banyak sekali hal-hal yang perlu dicapai. Nah, kita menentukan indikatornya. Indikator sebagai alat ukur bahwa tujuan dari program ini sudah tercapai atau di capaian ini nanti di setiap indikator kakak-kakak mungkin harus memberikan informasi bagaimana cara mencapai tujuan dari kegiatan itu. Kemudian langkah-langkah tindakan, artinya langkah-langkah yang harus mereka lakukan itu harus bersifat praktis dan spesifik. Artinya praktis ini mudah dikerjakan dan lebih spesifik. Ini artinya lebih rinci, mudah terperinci, serta dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Artinya nanti kakak-kakak melihat siapa-siapa peserta didik ataupun orang-orang yang akan bertanggung jawab melaksanakan tugas tersebut. Nah, kemudian nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam kegiatan ini. Nah, oke kakak-kakak. Untuk ini kakak-kakak kita menempatkan peserta didik sesuai dengan kemampuan peserta didik. Artinya kalau misalnya peserta didik ada yang tentu kita tahu kemampuan peserta didik di sekolah kita masing-masing jelas berbeda-beda. Nah, dari perbedaan inilah kita harus mampu mengidentifikasinya. Misalnya si A mau menjalankan tugasnya sebagai apa. Tapi sebelum itu kita juga harus melihat di suara pilihan dan kepemilikan peserta didik ini tadi. Ini tidak bisa kita tinggalkan ya kakak-kakak ketika kita ingin memberikan tugas ataupun tanggung jawab kepada peserta didik. Selain kita melihat kemampuan yang dimiliki. Nah, ini ya kakak-kakak penjelasan lebih lanjutnya. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM kemarin, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek ini sendiri. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama. Dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan sampai di menyelesaikan tantangan di dalam proyek.
Guru hanya melakukan pendampingan selama proses proyek. Contohnya kemarin yang seperti yang kita lakukan kemarin ya, kita simulasikan di kegiatan SEM kemarin ya kakak-kakak ya. Fasilitator hanya memantau dan mendampingi saja ketika ada diperbaiki. Nah, kaitkan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Nah, ini yang dimaksud dengan lini masa ini, tanggal mulai ini artinya tanggal perencanaan kegiatan ya kakak-kakak. Tanggal berapa mulai kegiatan dan tanggal berapa rencana kegiatan itu akan berakhir. Ini baru perencanaan. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler. Oke, jadi jelas ya kakak-kakak ya, untuk kegiatan rencana tindak lanjut ini adalah kegiatan kokurikuler, bukan di kegiatan intra. Kemudian nanti kakak-kakak menjelaskan skala program atau kegiatan yang akan kakak-kakak susun secara merinci ukuran dan detail target populasi, kelas, dan usia. Jadi nanti kakak-kakak sebutkan secara spesifik untuk siapa-siapa yang akan terlibat di dalam kegiatan itu. Misal kelas 10 ataupun kelas 11 saja, atau kalau memakai usia, misal usia 10 tahun, atau apakah usia di bawah 12 tahun. Jadi seperti itu kakak-kakak ya. Artinya untuk target populasinya harus jelas. Kemudian nanti juga kakak-kakak akan menjelaskan pengaturan kegiatannya seperti apa. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program ini akan dilakukan. Nah, pengaturan ini yang dimaksudkan kakak-kakak seperti apa, kapan kegiatan ini akan dilaksanakan, dan di mana kegiatan ini akan dilaksanakan. Misalnya kalau mencakup ruang, ini artinya siapa-siapa saja sih yang akan terlibat di dalam kegiatan ini. Kalau waktu pelaksanaan sudah jelas ya kakak-kakak ya. Waktu untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam kegiatan. Nah, ini gunakan informasi pemetaan aset. Contoh struktur dan rekan sejawat di dalam KBS. Nah, ini contoh nama proyek ya. Misalnya ini nama proyek, nanti kakak-kakak boleh mendesain sendiri nama proyeknya seperti apa. Nah, di sini ada Pak Joni sebagai guru mapel. Nah, Pak Joni ini tugas dia, langkah-langkah dia yang pertama dia berdiskusi bersama, kemudian dia mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Misalnya bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak ya. Oke. Penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan lain sebagainya. Artinya Pak Joni ini sebagai lokomotornya nanti. Jadi Pak Joni yang menggerakkan, dia yang mengembangkan, menyusun materinya, kemudian menyiapkan lembar-lembar penilaian, nanti akan dibantu oleh guru-guru yang lain. Nah, di sini ada Bu Yuni. Sama tugas dia adalah berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas pemanfaatan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaiannya. Nanti setiap guru ataupun setiap peran yang diambil itu memiliki rubrik penilaian berbeda-beda. Di sini ada Guru Indrasari, guru mapel bahasa Indonesia, sama dia mengembangkan materi dan aktivitas, persiapan penugasan, presentasi peserta didik dapat berupa gallery work
PPT atau video pendek dan menyiapkan. Nah, artinya nanti kakak-kakak dari ini nanti dari judul, dari nama project, di sini kan ada beberapa yang terlibat misalnya. Ini akan memiliki materi yang berbeda-beda, tapi dengan jenis yang sama, yaitu sama-sama bergerak. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, nanti kakak-kakak di dalam rencana itu nanti kakak-kakak jelaskan sumber daya yang dapat digunakan untuk menyukseskan kegiatan yang kakak-kakak susun. Ya. Nah, bagaimana caranya kakak-kakak menggunakan asset based thinking kemarin. Nah, ini ya nomor 6 tadi sudah kakak. Jadi pas kakak-kakak menyusun nanti, kakak-kakak langsung saja misal aset manusia apa saja, aset fisik itu apa saja yang kira-kira dibutuhkan untuk menyukseskan rencana yang kakak-kakak rancang nanti. Nah, rencana evaluasi sudah jelas ya kakak-kakak ya. Evaluasi dari kegiatan nanti seperti apa, penilaiannya, kemudian langkah-langkah evaluasinya mau seperti apa, ataupun ada dan lain sebagainya nanti disertakan juga. Nah, di sini ada kemungkinan tantangan. Nah, kakak-kakak ini di sini ada penjelasannya. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi saat implementasi dan rencana. Solusi yang kakak-kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Otomatis nanti ketika ini kakak-kakak sebutkan juga di rencana tindak lanjut itu kemungkinan tantangan yang akan menjadi penghambat atau akan muncul di kegiatan yang kakak-kakak susun. Cuman dari situasi itu, dari tantangan ataupun hambatan itu, kakak-kakak juga harus menyertakan rencana penanggulangannya apa yang kira-kira sesuai dengan tantangan itu. Nah, untuk itu nanti bisa menggunakan atau mengimplementasikan isi modul 3.1 dalam menggerakkan komunitas belajar. Nah, ini aspek penilaian. Ini untuk penilaian ini untuk kakak-kakak sekalian ya, untuk peserta. Nah, di sini ada 4 yang dinilai dari rencana tindak lanjut. Yang pertama, tujuan program. Nah, dari tujuan program ini harus pertama mengarah ke wujud pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Artinya tujuan program ini harus berpusat pada peserta didik, kakak-kakak. Kemudian harus dengan didasari PCO, voice, choice, dan ownership oleh peserta didik. Kemudian ada indikator ketercapaian dari tujuan program ini nanti. Kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program. Nanti kakak-kakak akan mendeskripsikan target peserta yang dilibatkan di dalam kegiatan. Kemudian kakak-kakak juga jelaskan cakupannya seperti apa saja. Kemudian merincikan lini masa perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian menyebutkan potensi tantangan dalam pelaksanaan serta rencana solusi untuk mengatasi tantangan. Nah, di sini keterlibatan komunitas dalam sekolah. Kalau memang nama komunitasnya belum ada, boleh keterlibatan guru-guru yang ada di sekolah. Nah, di sini untuk keterlibatan ini ada ragam sumber daya yang akan digunakan untuk menyukseskan program, kemudian upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama.
Kemudian rencana pelibatan komunitas atau mitra. Mitra ini boleh rekan sejawat juga boleh. Kemudian untuk rencana evaluasi, lini masa evaluasi yang jelas. Lini masa ini artinya waktu. Kapan evaluasi ini akan kakak-kakak lakukan. Kemudian sumber data yang akan diambil untuk. Nah, sumber data ini dari mana? Apa yang menjadi indikator atau alat ukur untuk evaluasi. Kemudian teknik pengambilan datanya seperti apa? Boleh bisa melakukan secara observasi, dialog, survei, dan lain sebagainya. Oke, kakak-kakak sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Yang ingin ditanyakan? Oke, kalau belum ada kita lanjut. Nah, ini lini masa rencana tindak lanjut kakak-kakak. Penyusunan rencana lanjut ini sudah bisa dimulai dari sekarang ya kakak-kakak ya. Penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL artinya sudah bisa kita lakukan sekarang. Kemudian menyusun dan unggah di LMS. Ini untuk lini masanya rentang 6 hari dari sesi pengantar. Artinya sampai 6 hari ke depan itu untuk menyusun dan juga mengunggah kegiatan di LMS. Nah, di sini RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen rapat atau notulen diskusi terkait RTL yang berpusat pada ya. Ini nanti diupload di LMS ya kakak-kakak ya. Untuk penilaian RTL setelah kakak-kakak mengunggah kegiatan, mengunggah rencana tindak lanjut di LMS nanti baru bisa dinilai. Nah, untuk umpan baliknya ini setelah 6 hari dari penyusunan RTL, artinya umpan balik itu di 6 hari yang akan datang, seminggu lagi, masih ada waktu 6 hari lagi ke depan. Nah, ini untuk lini masa penyusunan rencana tindak lanjut ya kakak-kakak ya. Jadi mulai dari malam ini sudah bisa menyusun rencana tindak lanjut sampai 6 hari ke depan. Oke kakak-kakak, kita sudah sampai di tahap diskusi dan tanya jawab. Silakan kakak-kakak yang ingin bertanya terkait Kak Rido, mohon izin diulang slide-nya Kak sebelum ini Kak. Yang ini. Lini masa Kak. Oh, lini masa, oke. Ya Kak Silpi. Ya Kak. Oke, mau bertanya apa Kak Silpi? Sudah itu saja Kak. Saya mau moto itu dulu. Oke, Kak Pabel. Terima kasih Kak. Silakan Kak Pabel. Baiklah kalau Kak, ini mau bertanya. Oke Kak, RTL ini kan kalau kami di sekolah itu kan seperti saya di sekolah itu kan kami bertiga. Apakah RTL itu bisa dibuat satu orang satu atau satu untuk kami bertiga? Apa bisa Kak? Baiknya satu orang satu ya Kak ya, karena kan kita memiliki pandangan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang ingin kegiatan lain kan, tapi lebih alangkah baiknya nanti satu. Dan agar selain itu, ini juga untuk variasi Kak, variasi kegiatan tidak apa ya, kalau sebenarnya ini lebih ke P5 sih sebenarnya, sudah masuk di P5. Jadi tiap tingkatan itu pasti kan berbeda-beda temanya Kakak. Jadi saran
untuk kalau misalnya di sekolahnya lebih dari 1 orang yang mengikuti kegiatan yang sama, itu dibedakan. Nah, iya Kak. Berarti setelah RTL dibuat, itu kan di situ ada pengunggahan video atau dokumentasi foto. Itu RTL itu kita paparkan dengan komunitas belajar di sekolah tuh. Iya Kak. Ya, Kakak, ini kan baru sebatas rencana tindak lanjut kan? Baru sebatas rencana, jadi nanti kakak-kakak susun dulu bahan tayangnya. Setelah itu kakak-kakak sampaikan di forum, misalnya baik itu dengan rekan sejawat atau bagus-bagus kalau memang sekolahnya sudah memiliki komunitas. Nah, dari pemaparan kakak itu nanti itu kan pasti ada dokumentasi. Dokumentasi ini bisa berupa video atau juga foto kegiatan. Nah, untuk itu, untuk bahan pendukung yang lain seperti notulen rapat, kemudian dokumen-dokumen yang lain bisa berupa undangan sosialisasi ya, karena ini seperti sosial kan, mensosialisasikan, menyampaikan, bisa undangan, bisa juga absen, siapa-siapa yang ikut di dalam presentasi itu, pemaparan itu, Kakak. Ada lagi, Kak Pabel? Sudah Kak, cukup jelas. Terima kasih. Oke, kakak-kakak yang lain bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Kak Silvi, silakan Kak Silvi. Jadi waktu 1 minggu ini kita menyelesaikan tugas ini Kak ya, mulai dari penyusunan rencana sampai ke dokumen-dokumen itu Kak. Iya betul, selama 1 minggu. Jadi itu diupload di LMS Kak? Ya, setelah itu baru diupload di LMS. Oh iya Kak, siap Kak. Ya, silakan kakak-kakak yang masih ingin bertanya. Agar nanti waktu pengumpulan tugas itu tidak keluar dari esensi yang diharapkan atau dari garis besar tugas yang diminta. Apakah semuanya sudah jelas kakak-kakak? Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, artinya pembelajaran kita untuk sesi ini sudah selesai. Nah, ini akhir sesi kita sudah merefleksi pembelajaran modul 3. Tadi di awal sudah kita lakukan, kemudian kita sudah memahami penugasan RTL. Nah, penutup. Nah, di sini ada pantun sedikit. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke. Ini sudah. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk waktunya. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, boleh kita open kamera untuk dokumentasi. Kak Dendi, boleh minta tolong Kak Dendi? Maaf Kak Rido, lagi sambil nyopir nih Kak Rido, sambil di jalan nih. Oh, oke. Oke Kak, mungkin Kak Zakaria atau Kak Alpi boleh dibantu. Nah, belum ngerti Kak Rido cara screenshotnya. Gimana Kak Dendi? ESC terus? Langsung baik, Ctrl P, sudah PSC. Ctrl P apa P?
Ctrl V cangkah atau kopas ya, langsung ke grup. Cobalah ini. Mungkin Kak Pabel bisa bantu, Kak Pabel. Ya, silakan siapa yang bisa membantu langsung saja, nggak apa-apa. Kak Jul. Aku Ya, pakai Kak HP. Lah sudah aku screenshot pakai HP. Hujan-hujan ini. Aku sudah pakai HP. Oh iya, bagus kayak ini HP Bu Pabel. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri recording.